Ya pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Sumatera Utara, terkhusus di Kabupaten Simalungun, membuat beberapa daerah dilanda banjir dan longsor. Setelah banjir bandang melanda kota tebing tinggi, jalan amblas dan longsor juga terjadi di beberapa ruas jalan di Kabupaten Simalungun. Seperti di Jalan Lintas Pematang Siantar Tanah Jawa, Jembatan Sungai Tongguran di Jalan Pematang Siantar Parapat kilometer 12, serta jalan kabupaten di Kecamatan Raya Kayan dan Kecamatan Dolok Panribuan. Tak hanya itu, longsor juga terjadi di Nagori Bayu Muslim, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang menyebabkan 42 rumah warga tertimbun tanah longsor. Menurut Kepala Desa Nagori Bayu Ahmad Simbolon menjelaskan, longsor ini akibat dari hujan deras yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Longsor pertama terjadi di daerah ini dan menimpa 20 rumah warga. Namun, saat pembersihan pasca longsor ini belum selesai, daerah ini kembali diguyur hujan deras dan akhirnya terjadi longsor susulan yang menimpa 22 rumah lainnya. Longsor hampir setiap tahun selalu menimpa warga di desa ini, katanya pada Senin 30 November 2020. Korban bencana alam Nagori Bayu Muslim ini ada dua dusun 1 dan dusun 2, dan yang jumlah korban patah kaki ada 1, dan jumlah yang habis rumahnya itu ada sekitar 32. Jumlah yang korban ringan rumah itu termasuk dalam hal semua berjumlah 61. Jadi di sini memang sudah dibantukan dengan alat berat ada 2 dari HK1 dan dari dusun 1. Dan di sini juga sudah diturunkan personil TNI Polri juga berjumlah 50 orang, dan ini sampai tanggal 15 akan membantu di mana dalam hal kejadian ini, dan banyak juga sumbasi yang lain. PT Bristol juga sudah menurunkan 100 orang, di mana 2 pemadam pada saat ini, dan mungkin tak satu kerugian ini akan mencapai 700 orang. Ya. Nama yang sakit itu adalah Itra Gunawan, tepatnya orang dusun 1. Dia itu sudah dirawat di puskesmas Tapian Dolok dan sudah dironsenkan ke Vita Insani. Dan karena luka itu tidak terlalu parah, akhirnya mereka ke Dukun Patah. Sudah 3 kali, tapi ini yang terparah sebenarnya. Memang ini karena tempat agak membutuhkan, di mana jadi juga ini banyak yang longsor karena curah hujan terlalu tinggi 2 hari berturut-turut, maka banjir pun makin meluap. Jam berapa Pak kejadiannya? Jam 9 malam. Makanya yang kena bencana alam ini dimasak punya dapur umum tersendiri, dan itu belanjanya juga diambil dari posko. Jadi di mana tentara itu 50 orang, dari Bristol juga itu ada 50, berjumlah 150 orang, dan tukang masak ini berkisar 30, tapi sifatnya gotong royong. Memang hanya ini yang bisa dilakukan pada saat ini, karena sampai sekarang kan dana belum bisa kita adakan untuk tentang hal pangan, itu adalah kebersamaan semua. Sudah dimulai 3 hari yang lalu, dan sudah ditentukan posko ini mulai 1 hari ini sudah dijalankan, tapi selama ini dibuat 3 posko. Tapi untuk pekerjaan ini harus siap tanggal 15 sampai dibangun rumah ini. Mungkin ini sampai tanggal 15 nanti harus selesai. Mungkin berkisar 2 mingguan nanti ini akan berjalan dapur umum ini. Bagaimanapun dapur umum ini tetap berjalan, karena bukan tentang hal dana yang kita pikirkan. Tentang desa ini adalah kegotong royongan itu kan tetap kuat dan bersatu. Karena orang ibu-ibu ini juga udah siap membantu dalam hal, walaupun materi ataupun materialnya nanti, ya bagaimana kita tanggung jawab bersama-sama. Tempat penampungan ini, di sini ada posko di Huta 2, dan penampungan ini sekarang TNI-nya ada di Huta 1, ada 2 tempat, dan mungkin tempat-tempat pengungsian kita adakan itu di masjid ataupun di rumah di mana yang lebih aman. Pemkab Simalungun akan ambil langkah antisipasi longsor menyusul terjadinya longsor ini. Sekretaris Daerah Simalungun, Mixnon Andreas Simawora, mengatakan Pemkab akan memberikan bantuan berupa bahan makanan pokok kepada masyarakat terdampak longsor. Pihaknya juga akan menentukan langkah antisipasi longsor berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan konsultan untuk penanganan sungai yang menyempit. Sementara
Pemkab Simalungun menyiapkan anggaran sebesar 400 juta rupiah untuk perbaikan rumah terdampak longsor tanah perbukitan di Nagori Bayulu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok. Bupati JR Saragi saat meninjau lokasi bencana alam akibat curah hujan yang tinggi pada Minggu 29 November 2020 menargetkan penanganan selesai dalam waktu 15 hari. Perbaikan rumah dan pemulihan desa tersebut dikerjakan secara gotong royong melibatkan Pemkab, TNI, Polri, dan masyarakat. Pemkab juga akan mendirikan dapur umum yang akan dikoordinir Dinas Sosial untuk membantu keperluan warga yang terkena bencana. Secara pribadi atas nama keluarga, JR Saragi juga menjanjikan akan memberikan bantuan berupa dana bagi warga yang menjadi korban longsor ini. Dalam kunjungan itu, Bupati menjenguk dan memberikan tali asih kepada Hendra Gunawan, korban patah kaki pada peristiwa bencana tanah longsor tersebut. Siapa, Nek? Karsini. Nenek yang punya rumah ini? Iya, Jadi, Nek, kira-kira kejadiannya jam berapa, Nek? habis maghrib. Habis maghrib, Nek. Iya. Jadi, tanda-tandanya gimana itu, Nek, waktu mau kejadian? Kok bisa, terus bisa orangnya lari? Ya karena bunyi lah suara, terus saya lari keluar. Sama keluarga, Nek, ya? Iya, sama anak saya satu, namanya Barulian. Kira-kira menurut Nenek ada berapa banyak di kampung ini? Kira-kira Semua? adalah jumlahnya 61 rumah tangga itu Yang kena? yang kena. Terima kasih. Dari Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Muklis, Tim Liputan, Monalisa TV, melaporkan.